Haleluya, puji Tuhan teman-teman. Sore hari ini kita akan segera mulaikan ibadah kita. Mari kita mau siapkan setiap hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami. Mari Tuhan Yesus, Engkau menolong kami semua Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau bekerja yang dengan kuasa-Mu yang luar biasa Tuhan, agar supaya baik kami yang ada di tempat ini maupun teman-teman yang ada di mana saja Tuhan boleh merasakan kuasa dan lawatan-Mu lewat adanya ibadah ini, dan kami semua dapat diberkati Tuhan. Menyerahkan sepenuhnya jalannya ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, mau buka alaskan ibadah ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Teman-teman, mari kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hidup kita tak akan sama lagi semenjak ada Yesus di tengah-tengah kita. Haleluya. Kebenaran yang selalu
bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, semua karena kebaikan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami. Kami imani Tuhan bahwa pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Saat ini Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu dengan luar biasa. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu semuanya bersumber daripada Tuhan, sehingga firman itu Tuhan boleh menjadi firman yang berkuasa, yang dapat mengubahkan setiap kehidupan kami, sehingga hari demi hari Tuhan, hidup kami, tingkah laku kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, Engkau memberkati setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kami boleh menyediakan tanah yang terbaik untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, selamat sore menjelang malam teman-teman Fresh Community Pemuda dimanapun kita berada. Kita sudah memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan hadir dalam setiap pujian kita. Amin. Baik, kami yang ada di tempat ini, teman-teman dimanapun kita berada, saya percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak dibatasi oleh apapun. Kita ada di berbagai tempat ketika kita memuji Tuhan, tapi ketika kita menyatukan hati kita, roh kita satu memuji dan mempermuliakan nama Tuhan, saya percaya bahwa kita merasakan apa yang Tuhan lakukan dalam setiap hidup kita, akan ada urapan, akan ada hadirat Tuhan sama-sama kita rasakan. Nah, pada saat ini teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan seperti pujian yang sudah kita naikkan ya. Judul pujian ini kalau kita tahu ini judulnya Ku Milikmu. Nah teman-teman, saya ketika dengar lagu ini saya teringat kebenaran firman Tuhan dan ini yang ingin saya sharingkan pada saat ini. Mari teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun kita berada, kita buka Alkitab kita dalam Yesaya pasal yang ke-43. Kebenaran firman Tuhan pada saat ini saya akan awali dalam kitab Yesaya pasal yang ke-43. Saya akan bacakan ayat yang pertama. Kalau di Alkitab biasa ya, bukan di handphone, itu judul perikopnya Allah adalah satu-satunya penebus. Oke. Yesaya 43 ayat yang pertama, Alkitab berkata demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Nah, garis bawahi kalimat dari ayat ini bagian akhir Alkitab berkata engkau ini kepunyaanku. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, belum lama kita memasuki tahun ini ya. Ini masih dalam suasana tahun baru gitu ya. Kita bersyukur kepada Tuhan, kemurahan Tuhan, kita sudah diizinkan Tuhan melewati hari-hari yang mungkin bisa kita katakan sulit ya, walaupun sekarang masih dalam masa pandemi. Ya kan, firman Tuhan minggu lalu Bapak Gembala katakan dalam kitab Yesaya pasal yang ke-41, ya kan, berbicara bagaimana janji Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, saat ini kembali teman-teman kita mau belajar dalam Yesaya pasal yang ke-43. Kalimat bagian akhir ini dikatakan engkau ini kepunyaanku. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kita akan belajar bersama dari ayat ini. Kalau kita perhatikan teman-teman, saya akan bacakan ayat yang kedua. Alkitab berkata demikian. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak-anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat.
Aku berkata kepada utara berikanlah dan kepada selatan janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Ayat yang ke-7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Nah, teman-teman yang berkati oleh Tuhan, dalam satu pasal ini menarik bagi kita untuk pelajari. Nah, saya berdoa biarlah ketika kita mendengar firman Tuhan, kita mendapat kekuatan baru. Saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip orang-orang yang buta menghadapi hari-hari yang ada di depan kita. Maksudnya apa? Kita nggak tahu apa yang akan terjadi, ya kan? Sekarang masih dalam masa pandemi. Kita nggak tahu bulan depan, Februari, Maret, April, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Lihat berita sekarang, katanya COVID-19 udah berkembang, banyak lagi macam-macamnya. Bahkan yang di Eropa sama di Asia Tenggara itu beda-beda. Kita nggak tahu. Kita buta dalam tanda kutip, kita nggak tahu. Mungkin ada banyak hal-hal yang membuat kita khawatir gitu ya. Kita berpikir sebagai anak muda, Tuhan bagaimana masa depan dengan keadaan yang seperti ini gitu kan. Kita mempertanyakan gimana mau melangkah gitu. Bertahan aja sulit dengan keadaan yang seperti ini. Ya kan? Hari-hari yang begitu sulit, begitu sukar untuk kita berjalan. Tetapi teman-teman yang berkati oleh Tuhan, mari kita akan belajar lewat kebenaran firman ini. Dalam pasal ini, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, ayat-ayat yang sudah kita baca, saya bagi menjadi dua bagian teman-teman. Bagian pertama adalah kita melihat, saya berbicara tentang status. Maksudnya apa? Status kita di hadapan Tuhan. Ya kan, yang pertama. Kalau kita perhatikan teman-teman, ayat yang pertama kembali, Alkitab berkata demikian. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, dan engkau ini kepunyaanku. Perhatikan, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kadang hal ini dilupakan oleh orang percaya, anak-anak muda gitu ya. Mungkin hari-hari ini minder, insecure gitu istilahnya. Kita nggak tahu mau ngapain. Tapi teman-teman, satu hal yang kadang kita terlupa ini adalah bagian penting dalam hidup kita. Saya mau katakan teman-teman, apapun keadaan kita saat ini, sesulit apapun keadaan kita, tapi saya mau pastikan bahwa status kita adalah kita miliknya Tuhan. Kita adalah anaknya Tuhan. Alkitab berkata, bangsa Israel pada waktu itu diberi keyakinan oleh Tuhan, engkau ini kepunyaanku. Bayangkan teman-teman, sampai Tuhan meyakinkan kepada bangsa Israel, kalian itu milikku. Ya, dengan bahasa bebasnya. Saya mau katakan teman-teman dimanapun kita berada, pada saat ini kita adalah milik Tuhan. Kita adalah anak Tuhan, kita adalah kepunyaan Tuhan. Penting bagi kita teman-teman untuk menyadari ini. Kalau kita mengerti status kita, keberadaan kita di hadapan Tuhan, saya percaya setiap langkah kita akan berbeda dengan orang yang tidak mengerti tentang hal ini. Ya kan? Langkah anak Tuhan dengan langkah yang tidak mengenal Tuhan pasti berbeda. Kita harus mengerti teman-teman, dalam kitab Yesaya di sini dikatakan bahwa kita adalah milik Tuhan. Bahkan bukan hanya itu, teman-teman, ayat yang keempat Alkitab berkata demikian, oleh karena engkau berharga di mataku. Bayangkan, kita di mata Tuhan itu punya posisi yang spesial gitu ya. Posisi kita di hadapan Tuhan itu bukan posisi yang sembarangan teman-teman. Kita ini milik kepunyaan Tuhan, dan Tuhan tegaskan kembali, kita adalah miliknya Tuhan, dan di pandangan Tuhan Alkitab berkata, engkau berharga di mataku. Mungkin ada penolakan ketika kita mendengar hal ini. Berharga apa? Hidup saya nggak dihargai oleh orang. Pekerjaan saya nggak berhasil apa yang saya buat. Sekolah nggak maju-maju. Ya kan? Mungkin bertolak belakang. Tapi satu hal teman-teman. Pada saat ini ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita adalah milik Tuhan. Dan di pemandangan Tuhan, kita adalah orang-orang yang berharga. Yakini ini teman-teman. Sepanjang tahun ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin banyak hal-hal, ada suara-suara yang melemahkan kita, ada suara-suara yang menghambat setiap langkah kita yang ingin menjatuhkan kita. Banyak suara-suara sumbang mungkin yang kita dengar hari-hari ini. Tapi saya mau pastikan mari kita dengar suara Tuhan. Di hadapan Tuhan Alkitab berkata, kita berharga. Manusia bisa menilai mungkin sebelah mata, ada istilah kan mungkin, aduh nggak dipandang, cuma dipandang sebelah mata. Perhatikan.
Kadang ini yang dilupakan oleh anak-anak muda. Banyak orang anak muda yang dikit-dikit minder, dikit-dikit mundur, dikit-dikit baper gitu kan. Hanya karena hal-hal yang seharusnya tidak seperti itu. Tapi mari pada saat ini teman-teman kita mengerti status kita nih bukan orang yang biasa. Tuhan bilang apa? Kita nih miliknya Tuhan. Dan Tuhan bilang apa? Kita nih berharga. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya bahwa ini bukan hanya sekedar dalam tanda kutip rayuan Tuhan terhadap bangsa Israel, supaya bangsa Israel percaya sama Tuhan. Enggak. Tapi benar-benar tulus dan Tuhan sangat meyakini apa yang Tuhan lihat itu tidak salah. Manusia mungkin menilai kita sebelah gitu ya, enggak dianggap. Tapi Tuhan bilang apa? Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, bisa saja orang meninggalkan kita, seperti Daud katakan sekalipun orang tua meninggalkanku, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Hal yang pertama kita belajar, status kita di hadapan Tuhan. Kita adalah milik Tuhan dan di pemandangan Tuhan kita adalah orang-orang yang berharga, kita adalah orang-orang yang mulia, kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau kita meyakini ayat ini, kalau kita meyakini kebenaran firman Tuhan ini, setiap langkah kita akan berbeda. Seperti yang saya katakan tadi, ya kan? Mungkin kita dalam keputusasaan, oke kita menghadapi jalan buntu, tapi tindakan kita akan berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Mungkin bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, gampang akhiri hidup selesai. Tidak, bagi kita tidak seperti itu. Oke ada jalan buntu, tapi kita percaya ada Tuhan yang mengasihi kita. Oke mungkin kita ditolak oleh orang, disingkirkan oleh orang, tapi Alkitab berkata kita dikasihi oleh Tuhan. Teman-teman anak-anak muda yang berkati oleh Tuhan, banyak rencana mungkin di tahun ini, tapi mungkin semuanya gagal karena keadaan, tapi satu hal, di mata Tuhan kita tetap berharga. Dunia bisa berkata mungkin kita adalah anak-anak gagal, orang-orang yang tidak bisa berhasil, tapi di mata Tuhan kita berharga. Yakini kebenaran firman Tuhan ini dan saya percaya ketika kita meyakini kebenaran firman Tuhan ini, kita akan melangkah dengan langkah yang penuh keyakinan. Sesulit apapun kita akan berkata, ada Tuhan yang mengasihi saya. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, setelah kita mengerti bahwa kita milik Tuhan, perhatikan. Teman-teman, Tuhan adalah sang pencipta yang luar biasa. Bapak Gembala suka katakan bahwa sang kreator gitu ya. Tuhan itu sangat-sangat luar biasa menciptakan kita. Status kita adalah milik Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan sangat bertanggung jawab atas ciptaannya. Ya kan? Tuhan sangat bertanggung jawab. Ada jaminan dari sang pencipta bagi ciptaannya, termasuk bagi kita. Kita adalah ciptaan Tuhan dan ada jaminan dari sang pencipta untuk menjamin setiap ciptaannya itu bekerja, berjalan dengan baik. Apa janji Tuhan? Nah teman-teman, Tuhan sangat memperhatikan ciptaannya. Ayat yang kedua coba kita perhatikan, ini janji Tuhan. Alkitab berkata demikian, apabila engkau menyeberang melalui air, aku menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Perhatikan. Saya katakan kembali bahwa Tuhan sangat bertanggung jawab atas ciptaannya. Janji Tuhan untuk mengawali tahun ini, dalam setiap perjalanan kita sepanjang tahun ini teman-teman, setelah kita yakin bahwa kita adalah miliknya Tuhan, perhatikan. Kita melangkah dengan sebuah jaminan yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan menjamin setiap miliknya. Alkitab berkata, Tuhan tidak berkata demikian. Karena engkau milikku, engkau tidak akan menyentuh air. Karena engkau milikku, engkau tidak akan berhadapan dengan api. Bukan. Bukan seperti itu janji Tuhan. Tapi janji Tuhan apa? Aku akan melindungi, aku akan menyertai, dan aku akan memberikan perlindungan. Maksudnya apa? Jadi sepanjang tahun ini, tidak salah mungkin keadaan kita bisa menjadi sulit. Mungkin ada kalanya di sepanjang tahun ini kita mengalami seperti di dalam sungai. Atau mungkin seperti di dalam api yang sangat panas, yang tidak enak. Atau mungkin kita berada dalam situasi-situasi yang sulit. Alkitab berkata itu tidak salah. Tapi satu hal, ada janji Tuhan yang luar biasa. Perhatikan, apabila engkau menyeberang, dengan kata lain, dimanapun kita berada. Situasi apapun yang akan kita hadapi sepanjang tahun ini. Teman-teman, jangan pernah ragu
ya kan, untuk mengambil tindakan di tahun ini, ya kan. Kalau kita berencana untuk mengembangkan usaha kita untuk melakukan supaya hidup kita lebih baik, mari lakukanlah itu bersama dengan Tuhan. Tantangan ada, pasti ada. Tapi ada jaminan luar biasa. Dalam setiap apapun yang akan kita lakukan sepanjang tahun ini, Tuhan bilang kayak gini. Kalau kita melewati air, Tuhan ada di sana. Tuhan menyertai. Kalau kita melalui sungai-sungai, itu gak akan menghanyutkan karena ada Tuhan di sana. Kalau kita mungkin berjalan seperti melalui api yang panas, yang penuh dengan saingan, yang mungkin menghanguskan dalam tanda kutip, ya kan, menyulitkan kita. Tuhan bilang apa? Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Kita tahu bagaimana perlindungan Tuhan yang luar biasa. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan tidak mematikan itu api. Tuhan tidak menghilangkan itu api. Tidak. Tapi Tuhan izinkan mereka masuk ke api bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan melindungi mereka. Inilah bentuk penyertaan Tuhan. Jadi teman-teman, jangan salahkan kalau di tahun ini mungkin kita mengalami kesulitan. Bukan masalah suasananya, tapi bersama siapa kita melaluinya. Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Aku ada dimanapun engkau berada. Alkitab berkata, bahkan teman-teman, kalau kita perhatikan dalam pasal ini, 2 kali kalimat Tuhan bilang kayak gini. Kalau perhatikan ayat yang pertama, mundur, ya kan, bagaimana jaminan Tuhan atas penciptanya, ada kalimat demikian. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Coba lompat ayat yang kelima. Alkitab berkata demikian. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. 2 kali Tuhan bilang janganlah takut. Satu hal yang kita pelajari teman-teman, kalau ada 2 kalimat yang diulang berarti itu sangat penting dan meyakinkan. Sampai Tuhan bilang berkali-kali kamu gak usah takut, kalian gak usah takut. Teman-teman, Fresh Community, siapapun kita yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, kebenaran firman Tuhan katakan janganlah takut. Sang pencipta itu selalu menjamin ciptaannya berjalan dengan baik. Sang pencipta itu tidak akan membiarkan ciptaannya itu hancur begitu saja. Tidak. Tapi Tuhan sangat menjamin ciptaannya. Saya mau katakan pada saat ini teman-teman, firman Tuhan jangan takut. Penuh dengan keraguan mungkin sepanjang tahun ini, iya. Tapi Alkitab berkata jangan takut. Kita ini ciptaannya Tuhan, iya kan? Ayat yang kelima berkata, janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Kembali Tuhan bilang 2 kali bagaimana Tuhan menyertai. Ya kan, kalau dalam ayat yang kedua tadi dikatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku menyertai engkau. 2 kali kembali Tuhan bilang, jangan takut, aku menyertai. Jangan takut, aku menyertai. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan sungguh luar biasa. Ketika saya membaca kebenaran firman Tuhan ini saya belajar. Saya katakan Tuhan terima kasih buat firman-Mu dan mengerti bagaimana status saya di hadapan Tuhan. Bukan menjadi sebuah kesombongan, tetapi bagaimana iman saya menjadi tumbuh. Dan saya berdoa biar kita menjadi pemuda-pemuda yang semakin kokoh di hadapan Tuhan. Beriman dan kuat di hadapan Tuhan. Kita milik Tuhan dan ada jaminan dari Sang Pencipta. Tuhan bilang apa? Aku akan menyertai engkau. Apapun yang kau akan hadapi, apapun yang kau akan lalui, apapun yang kau rasakan, mungkin susah, sedih, perih gitu ya. Tuhan bilang, aku di sana, aku menyertai engkau. Teman-teman yang berkati oleh Tuhan, mari penuh dengan keyakinan kita melangkah di tahun ini. Coba bandingkan teman-teman, dalam Yesaya pasal yang ke-42, mundur sedikit, Yesaya pasal yang ke-42, ayat yang ke-16, kembali bagaimana janji Tuhan akan menyertai dan akan selalu memastikan ciptaannya itu berjalan dengan baik. Yesaya pasal yang ke-42 ayat yang ke-16, Alkitab berkata demikian. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Dan aku mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan.
Sekali lagi teman-teman yang berkata oleh Tuhan, saya tidak bermaksud bahwa saya berkata kalian itu buta, tidak. Tapi teman-teman, secara kalau kita berpikir, kita nih orang-orang buta, kenapa? Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Sulit, kita nggak mungkin bisa menerawang gitu ya. Kita nggak bisa melihat, oh besok akan ini, besok akan ini. Enggak, kita seperti orang yang buta. Di tahun ini teman-teman, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi janji Tuhan, Alkitab berkata, aku mau memimpin. Berarti Tuhan mau menyertai kita. Iya kan? Apa yang Tuhan mau buat dalam hidup kita, saya pastikan bahwa ini yang akan Tuhan lakukan. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang mereka tidak kenal. Siapa yang tahu jalan yang akan kita hadapi sepanjang tahun ini? Enggak ada. Apakah masa pandemi akan berakhir? Kita nggak tahu. Walaupun sekarang sudah ada vaksin. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya belum yakin kalau dengan vaksin corona itu bisa pergi. Bisa hilang, belum tentu. Mungkin akan ada yang lain, kesulitan-kesulitan yang lain. Tapi Alkitab bilang, Tuhan bilang, aku akan menuntun mereka di jalan yang mereka nggak kenal. Maksudnya apa? Tuhan akan buat jalan-jalan yang menurut kita nggak bisa, itu menjadi bisa. Dan aku mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Maksudnya apa? Tuhan mau melakukan keajaiban dalam hidup kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan mau buat dalam hidup kita. Ya kan? Di tanah-tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Bayangkan teman-teman, tantangan itu akan selalu ada, hambatan itu akan selalu ada. Tapi ketika kita berjalan dan Tuhan memimpin langkah kita, semua akan menjadi rata. Sulit mungkin kita hadapi, tapi Tuhan bilang, aku akan memimpin dan semua itu akan menjadi baik. Ya kan? Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, kepada bangsa Israel dan kepada kita setiap anak-anak muda yang mendengar kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Bahkan Tuhan memberi penekanan kembali. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka yang pasti akan kulaksanakan. Perhatikan teman-teman. Kembali lagi, saking sayangnya Tuhan atas ciptaannya, setiap firman Tuhan, Tuhan selalu memberi penekanan lagi untuk meyakinkan bangsa Israel pada waktu itu dan kepada kita. Tuhan bilang apa? Tuhan akan lakukan, bahkan yang pasti akan kulaksanakan. Tuhan udah bilang, aku akan lakukan, terus diyakinkan lagi, akan kulaksanakan. Teman-teman, maksudnya apa? Kembali, bahwa Tuhan sangat bertanggung jawab atas ciptaannya. Tuhan selalu memastikan ciptaannya itu baik, termasuk kita. Jangan pernah ragu teman-teman, sepanjang tahun ini, karena ada Tuhan yang selalu memastikan untuk hidup kita baik. Bukan hanya baik, tapi hidup kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari teman-teman yang berkat oleh Tuhan dimanapun kita berada. Biarlah ketika kita mendengar firman Tuhan, Roh Tuhan bekerja dan kita diberkati, kita dikuatkan oleh Tuhan. Jangan pernah ragu, ada Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Amin. Puji Tuhan teman-teman yang berkat oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan sampai di sini. Mari dimanapun kita berada, tundukkan kepalamu, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih, kami bersyukur buat kebenaran yang sudah kami dengar Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan hidup kami. Sungguh kami bangga, kami percaya akan Engkau Tuhan. Kami adalah milik-Mu Tuhan, kami adalah ciptaan-Mu dan kami bersyukur Tuhan atas janji-Mu. Engkau bertanggung jawab atas ciptaan-Mu dan ini yang kami yakini Tuhan. Sepanjang tahun ini kami percaya Engkau bertanggung jawab atas hidup kami Tuhan. Ada jaminan dari Tuhan dalam setiap langkah yang akan kami ambil Tuhan. Terima kasih bahwa kami untuk masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Bahwa kami untuk terus dekat dengan Engkau. Sehingga hidup kami mempermuliakan nama Tuhan dan kami akan melihat setiap keajaiban yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Berkati kami semua yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami terima kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Kita nyanyikan puji, Kau membuatku sesuai rencana. Sesuai rencana-Mu, Kau memegang setiap musim hidupku. Serahkan semua kepercayaan-Ku, Ku milikmu.
mengucap syukur untuk anugerah Tuhan, mengucap syukur untuk rencana Tuhan bagi kami. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu ke depan ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kami, tugas-tugas dalam pekerjaan kami, dalam keluarga, dalam pendidikan kami, Tuhan Kau akan memberkati. Sekalipun kami sebagai orang-orang muda, kami percaya bahwa hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Dan biarlah sekalipun muda, mereka boleh menjadi berkat, bahkan boleh menjadi teladan dalam hidup mereka. Dalam teladan, dalam perkataan, dalam pikiran, bahkan apapun. Pelayanan dari anak muda yang ada di tempat ini Tuhan memberkati. Apa yang sudah kami boleh terima pada saat malam hari ini, Tuhan Kau akan terus menolong kami. Hidup di dalam Engkau, menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak muda dimanapun berada. Hari-hari yang tidak mudah tetapi bersama dengan Tuhan. Kami percaya ada sesuatu yang besar yang Tuhan sudah siapkan. Ada sesuatu yang besar yang Tuhan akan kerjakan di dalam bahkan melalui anak-anak muda yang ada. Memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah ini penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan sekarang marilah kita terima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, anugerah cinta kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus yang akan turun tinggal dan menyertai kita mulai saat ini, besok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari kita terima berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.